otoritas kementerian perlu fokus. Kita fokus karena ini arahan dari Pak Presiden langsung. Ini sebelum ada COVID, kita fokus tadinya ada di 7 sektor ini, yaitu pariwisata. Kita harus galakkan pariwisata biar kemarin kita agak sedikit di sini, mungkin bapak-bapak ya mungkin salah kebijakan. Lagi musim COVID, kita diskon besar-besaran pariwisata gitu, sehingga masuklah banyak turis ke Indonesia gitu. Harusnya kita lockdown di sini. Yang kedua ada home decor, dekor barang seni, furniture, hias-hiasan, manik-manik. Ada kuliner. Kuliner kita, mohon maaf, saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Ibu Salsabila, kalau data menunjukkan UKM kita itu tahu nggak gitu. Itu 57% itu kalau tidak salah data yang saya miliki waktu itu adalah di sini. Kuliner makanan olahan. Nah, ini kondisi saat ini makanan olahan yang tidak bisa lagi kita makan di restoran atau di rumah makan itu turun. Penurunannya apa? Kalau data kita di Kementerian Koperasi, penurunannya itu hampir 57%. Produk UKM itu turun di sini nih. Kenapa? Tidak ada lagi namanya kita tidak bisa kumpul-kumpul, harus distance, tidak jaga jarak gitu ya. Jadi standar mutu, ada packaging. Packaging ini ada masalah nih kita nih. Tapi sekarang udah banyak lah. Di Bandung ini sudah ada rumah packaging, di Jogja rumah packaging, sudah mulai lah. Ini sudah mulai desain-desain packaging itu bagus-bagus. Nah, tidak saya lanjutkan lagi karena itu udah paham. Ini kondisi COVID tadi yang terparah itu di mana? Di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Terhadap UMKM. Kenapa? Memang di sini dia luar biasa. Kalau di Jawa Timur kita udah tahu dulu namanya di daerah Sidoarjo apa segala macam itu kan pusat UMKM di sana tuh. Kulit segala kerajinan. Jawa Barat apalagi? Jawa Barat itu adalah pusatnya kuliner, pusatnya UMKM segala macam. Sehingga dibuatlah namanya Paris Panjapa gitu ya. Di sini UMKM kita di Jawa Barat itu banyak terpukul loh. Benar-benar terpukul. Jawa Tengah. Ini data aja, kalau DKI kan dia cenderung lebih banyak di jasa gitu ya, karena perhotelan segala macam. Jadi nggak kelihatan grafiknya lebih tinggi. Saya lanjut. Ini tadi udah saya sampaikan masalahnya di mana? Masalahnya itu penjualan, masalah permodalan. Ini ada sektor-sektor usahanya itu yang kena dampak COVID-19 ini. Gitu. Nah, saya tidak melanjutkan banyak lagi, tapi kita harapkan memang kalau kita bicara dengan vokasi, yaitu kejuruan, pelatihan, itu sangat aplikatif. Sehingga kita harus ikuti dari awal sampai akhir. Dan kita bisa praktekkan. Saya kemarin itu, lele itu saya tertarik itu. Kalau bisa kita buat ulangan lagi nanti itu kalau ada kelas lele gitu ya. Kenapa? Ini banyak permintaan yang ke WA di itu saya punya di FB, Facebook itu minta, Pak itu pelatihannya itu bagus. Kenapa? Lele itu paling gampang budidayanya. Di mana-mana dia bisa hidup dan gampang bertahan. Ini nanti mungkin ada, kalau ada Pak Rudi, masih ada kelas khususnya nanti kita lanjutin satu sesi lagi supaya benar-benar kita bisa praktekkan lah nanti menjadi eksportir ikan lele kita bakal kerja ke Thailand atau kemana gitu. Yang berikutnya ini skema pembangunan SDM kita udah paham. Ini harus ada nih satu ekosistem gitu ya. Saya bilang tadi ekosistem itu adalah tatanan kesatuan secara utuh. Tidak boleh ada yang tidak ada, harus ada utuh dia. Misalkan magangnya itu harus ada. Pelatihan tadi itu misalkan dengan Pak Purwanto itu kalau boleh magang Pak di tempat Pak Purwanto kalau bersedia. Kalau di kementerian menyediakan anggarannya lebih bagus. Siapa yang mau magang di sana dibiayai gitu loh. Ya sama kita dengan Pak Purwanto magang sampai dia bisa keluar dari situ. Itu baru namanya pelatihan itu berkualitas, bukan sekedar kita di sini ada apa nama itu, karena ini mohon maaf karena kita ada wabah tidak bisa langsung. Kalau saya konsep saya itu harus ada magang. Ketika dia magang itu bisa dilepas benar-benar menjadi kakak asuh, kualitasnya, bagaimana pemasarannya, manajemennya, semua diajarin. Nah, magang dalam negeri dan luar negeri.
Jadi ada lembaga inkubasi, ada inkubatornya, misalkan perguruan tinggi atau apa. Kakak asuh tadi bisa sebagai inkubator juga. Jadi di inkubator ini mulai dari A sampai Z-nya itu seharusnya ada nih pengembangan dan penguatan produk. Nah, pendampingan. Ini pendampingan juga harus tidak bisa dilepas. Tadi pertanyaan dari Ibu Moderator Salsabila, ada catatan bagaimana pendampingan Bapak Sari kalau tersalah pendampingan. Ini pendampingan ini saya sampaikan di Kementerian Koperasi. Ini tanpa pendampingan itu pekerjaan kita itu hanya sepertiga yang jalan. Kenapa? Kita hanya menyampaikan cerita-cerita motivasi itu banyak di sekarang di Google. Nggak usah kita cerita banyak, tinggal dibuka ada semua tutorial-tutorial. Kita nggak usah merasa pintar, saya nggak merasa pintar, gampang. Om Google itu lebih pintar, apapun dicari ada di sana. Tapi kalau tidak ada mendampingi, ini bisa sesat jalannya. Nah, makanya perlu ada pendampingan di daerah. Kementerian Koperasi itu ada namanya PLUT. Pusat Sabila, PLUT itu ada kita punya gedung namanya itu Pelayanan Usaha Terpadu. Pusat Layanan Usaha Terpadu. Artinya di sana bisa kita ada lembaga ada di situ orang-orang yang disiapkan untuk memberikan advokasi, memberikan penyuluhan terhadap untuk A sampai Z tentang pengembangan usaha. Misalkan bagaimana perizinannya, bagaimana tata cara pengurusan badan POM-nya, bagaimana sertifikasi halalnya, bagaimana hakinya biar tidak ribet kayak bensin kemarin gitu kan. Itu kan yang masalah sertifikasi. Jadi bagaimana untuk memberikan nama, jadi biar tidak ada yang berebut terhadap nama itu gitu. Baru pemasaran kita udah kerjasama saya sebutkan tadi. Yang sederhana sajalah, kalau belum mau bisa masuk ke platform marketplace yang ada, kita media sosial. Di grup kita itu di grup WhatsApp itu makanya namanya smartphone namanya. Smartphone itu dia pun yang pintar. Jadi di situ bisa, bukan kita hanya untuk selfie, menghujat atau bikin apa di situ status tiap hari. Saya lagi makan ini, lagi masak ini gitu. Itu tinggalin aja. Tapi apa yang kita sebut adalah produk-produk kita yang bisa kita pasarkan di situ. Grup WhatsApp kita mungkin ada berapa kita bisa kita sana. Masalah keuangan juga tadi udah sumber-sumber keuangan ada SDM. Jadi ini kira-kira Ibu Salsabila kalau kita membuat suatu ekosistem untuk pembangunan UMKM. Tadi permodalan tadi ada WP, KUR, PLUT, ada LPDB, ada UMI, ini Ultramikro, ada Mekar, ada PKBL, itu dari apa itu BUMN dari laba BUMN itu ada CSR-nya gitu ya. Nah, kalau BUMN namanya PKBL, tapi kalau perusahaan-perusahaan ada CSR. Ada angel investor itu banyak sekarang yang mau memberikan pembiayaan asal kita apa namanya itu bisa memiliki proposal yang bagus gitu, lain-lain gitu ya. Kalau yang sosial ada crowdfunding gitu ya. Misalkan membangun apa gitu crowdfunding gitu ada urunan di situ. Sehingga apa yang kita harapkan itu UMKM naik kelas. Harapan kita di situ. Jadi karena sudah setengah 12, saya kasihan nanti yang moderator utamanya. Nah, jadi saya tidak perpanjang kalam lagi sampai ke bawah. Ada pendaftaran, ada segala macam. Silakan nanti Pak moderator, Pak Purwanto melanjutkan. Jadi saya tidak perpanjang kalam sekali lagi. Mohon maaf, saudara-saudaraku, tentu kita bersaudara. Ada bersaudara itu bangsa dan setanah air, bersaudara watonia, kita sama-sama insania manusia. Ya mungkin kita berbeda satu mungkin ya di bidang yang lain, tapi kita sama tetap. Nah, kita harapkan kita mulai jangan kita merenungi kondisi ini, nggak bisa kita renungi karena ini merupakan suatu kehendak yang maha kuasa. Yang kita doakan bagaimana kita bisa menciptakan usaha yang kita bisa survival dalam kondisi yang sulit ini. Ini namanya wirausaha yang tangguh itu di situ. Jadi saya juga bisa yang mungkin bicara
prakteknya sulit memang. Karena apa? Kondisinya sangat sulit hari ini. Kita paham kondisinya sangat sulit. Kalau saya setiap malam itu nangis saya. Pada saat sholat tahajud nangis saya, bangsa ini kok itu apa ya, hancur lebur semua kalau boleh dibilang ekonomi kita gitu ya. Banyak orang yang mati di rumah karena tidak makan, kalau keluar juga mati karena takut. Ini sedih. Saya jujur aja saya kadang nangis melihat kondisi ini. Tapi inilah upaya kita sekali lagi, Pak Purwanto, tolong dibantu sama-sama kita itu dibina kawan-kawan ini. Mudah-mudahan nanti Pak Eko, Pak Rudi, grupnya ini ada berkesinambungan sehingga bisa kita evaluasi. Nanti mungkin alhamdulillah sudah ada, saat ini kita dengar ada obat COVID dari Rusia atau dari Unair. Ini nanti kalau syukur-syukur ada vaksin di Januari nanti kita udah evaluasi berapa yang jadi di bisnis ini nih di di pelatihan kita ini, sehingga kalau berhasil dalam suatu teori, kalau buka Bapak Ibu di ILO, pelatihan ILO, itu 20% aja Bapak berhasil dari pengusaha dari sini, udah hebat. Makanya kemarin dari Apindo mengatakan 100 dari pelatihan, 100 dari usaha kecil naik menjadi 9 orang aja dari situ menjadi naik kelas, udah hebat kita. Itu. Kalau ILO mengatakan 20% dari total pelatihan itu menjadi, misalkan pelatihannya itu 100, 20% aja dari situ menjadi benar pengusaha, itu kita sudah sejahtera. Karena bangsa sejahtera itu menurut beberapa teori 10-40% adalah jumlah rasio keusahaannya, rasio jumlah wirausahanya terhadap total penduduk. Kita masih di 3,47. Jadi masih jauh, itu 10%. Demikian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Lisa Salsabila. Enggak, Ibu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas paparannya yang tadi sudah menjelaskan terkait dengan bantuan-bantuan juga terhadap para pelaku UMKM di Indonesia. Luar biasa sekali. Ini juga untuk seluruh pelaku UMKM di Indonesia yang mungkin masih terkendala dengan modal ya Pak, biasanya ya Pak ya. Ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia itu sudah sangat transparan sekali, telah memberitahukan dan juga menginformasikan terkait bantuan-bantuan yang ada, itu gunanya untuk mensupport para pelaku UMKM di Indonesia tentunya Pak ya. Baik, ini mungkin untuk materi nanti bisa di-share ke para peserta kelas online pada hari ini ya Pak. Nanti untuk materinya bisa di-share di website yang telah disiapkan oleh panitia. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk paparannya.